Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya mahasiswa Kebinanan dari Stikes Geraha Edukasi semester 3. Saat ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai ekstraksi vakum. Kita masuk pada materinya. Pengertian dari ekstraksi vakum itu sendiri ialah merupakan tindakan obstetrik yang bertujuan untuk mempercepat pengeluaran dengan sinergi tenaga mengedan ibu dan ekstraksi pada bayi. Menurut Redowati 2020, ekstraksi vakum adalah suatu tindakan bantuan persalinan di mana janin dilahirkan dengan ekstraksi menggunakan tekanan negatif atau daya hampa udara dengan alat vakum atau negatif prosedur vakum ekstraktor yang dipasang di kepala bayi. Akibat tindakan ini dapat terjadi robekan perineum. Itu menurut Hidayati 2018. Ekstraksi vakum ini mempunyai indikasi dan kontraindikasi. Yang pertama, A. Indikasi. Persalinan tidak maju dengan anak hidup. Kala 2 lama dengan presentasi kepala belakang. Pemakaian ekstraktor vakum memiliki indikasi sama dengan pemakaian cunam. Ditambah dengan gawat bayi dengan syarat-syarat bagi cunam belum dan bagi ekstraksi vakum sudah dipenuhi. Dengan hal ini SC kurang cepat untuk menyelamatkan bayi. Jadi adapun prinsip dari indikasi ekstraksi vakum itu ialah keadaan yang memerlukan pertolongan persalinan kelas 2 yang dipercepat, karena jika diperlambat dapat membahayakan keadaan ibu dan janin. Ekstraksi vakum hanya dapat digunakan pada presentasi belakang kepala. Yang kedua itu kontraindikasi. Kontraindikasi ekstraksi vakum relatif mencakup presentasi wajah, non-vertex lainnya, janin terlalu prematur, koagulopati janin, dan diketahui makrosomia. Kontraksi indikasi lainnya ada juga, yaitu 1. Prematuritas, kelainan letak kepala janin, letak muka, dahi, dan putar paksi. Itu tidak bisa dilakukan tindakan ekstraksi vakum, teman-teman. Yang berikut, ruptur utri atau robekan pada dinding rahim. Yang berikut adapun syarat-syaratnya dalam pemasangan atau melakukan tindakan ekstraksi vakum ini, teman-teman. Persalinan dengan indikasi tersebut dapat dilakukan dengan ekstraksi vakum dengan catatan persyaratan persalinan per vagina memenuhi syarat untuk melakukan ekstraksi vakum adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan serviks harus 5 cm atau lebih. Ketuban pecah atau dipecahkan, anak hidup, kepala dengan konsistensi normal. Jadi ketika dilakukan pemeriksaan dalam atau VT harus presentasinya kepala ya. Tidak bisa wajah, kaki, tangan, dan sebagainya. Maka tindakan ini tidak bisa dilakukan. Yang berikut, tidak ada kesempitan panggul kontraksi bayi. Keenam, ibu kooperatif dan masih mampu untuk mengejan presentasi kepala janin. Jadi pada tindakan ini juga ibu harus masih mempunyai tenaga ya. Kalau ibunya sudah lelah, capek, berarti tidak bisa dilakukan ekstraksi vakum ini. Yang ketujuh, bayi cukup bulan atau tidak prematur. Kedelapan, kandung kemih ibu harus kosong. Yang berikut yaitu, teman-teman, alat dan prosedur ekstraksi vakum. Alat yang digunakan dalam ekstraksi vakum adalah mangkok atau cup, rantai penghubung, pipa penghubung, botol saluran manometer, dan pipa penghisap. Fungsinya ada dalam prosedur ya, teman-teman. Oke, yang berikut prosedur. Dalam prosedur ini ada 3 ya, teman-teman. Yang pertama itu tindakan instruksikan kepada asisten untuk menyiapkan ekstraktor vakum dan pastikan petugas dan persiapan untuk meniling bayi sudah tersedia. Nah, ini teman-teman. Jadi untuk melakukan tindakan ekstraksi vakum ini
tidak bisa seorang diri atau hanya bidan saja, harus dibantu ya teman-teman, setidaknya lebih dari 2. Oke, yang berikut itu, lakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan terpenuhinya persyaratan ekstraksi vakum. Yang tadi teman-teman saya sudah jelaskan bahwa sebelum melakukan tindakan ini perlu dilakukan FT agar presentasi janin itu, misalkan pada kepala itu boleh dilakukan tindakan ini. Kalau kaki, muka, dahi itu tidak bisa ya teman-teman. Yang berikut, memasukkan tangan ke wadah yang mengandung larutan klorin 0,5%, lalu bersihkan darah dan cairan tubuh yang melekat pada sarung tangan, lepaskan secara terbaik dan rendam dalam larutan tersebut. Tindakan ini dilakukan setelah pemeriksaan dalam ya teman-teman. Jadi sarung tangan yang dipakai harus direndam dan dibuka lagi ya teman-teman. Oke, yang berikut, pemasangan mangkok vakum. Maksud saya vakum, yaitu masukkan mangkok vakum melalui introitus vagina secara miring, dan setelah melewati introitus pasangkan pada kepala bayi. Perhatikan agar tepi mangkok tidak terpasang pada bagian yang tidak rata atau homogen di daerah ubun-ubun kecil. Tindakan ini memang harus dilakukan pada kepala ya teman-teman. Jika dilakukan pada daerah lain maka tidak bisa terpasangnya mangkok atau cup ini. Yang berikut itu, dengan jari tengah dan telunjuk tahan mangkok pada posisinya, dan dengan jari tengah dan telunjuk tangan lain melakukan pemeriksaan di sekeliling tepi mangkok untuk memastikan tidak ada bagian vagina atau porsio yang terjepit antara mangkok dan kepala. Yang berikut, setelah hasil pemeriksaan baik, keluarkan jari tangan pemeriksaan dan tangan penahan mangkok tetapi tetap pada posisinya. Instruksi asisten untuk menurunkan tekanan secara bertahap. Pompa hingga tekanan skala 10 silastek atau kurang 2 mol nostrum setelah 2 menit. Kemudian naikkan skala 60 silastek atau kurang dari 6 malstromik dan tunggu 2 menit. Sambil menunggu HIS, jelaskan pada pasien bahwa pada HIS puncak, pasien harus mengendam sekuat selama mungkin, tarik lipatan lutut dan lipatan siku agar tekanan abdomen lebih kuat. Oke, yang berikut teman-teman, penarikan. Yang ketiga, penarikan pada fase ASME puncak dari HIS. Minta klien untuk mengendam secara simultan. Lakukan penarikan dengan pengait mangkok dengan arah sejajar lantai atau tangan luar menarik pengait. Ibu jari tangan pada mangkok, telunjuk dan jari tengah pada kulit kepala bayi. Yang kedua itu, bila belum berhasil dalam tarikan pertama, ulangi lagi pada tarikan kedua. Kemudian lakukan episiotomi pada pasien dengan perineum yang kaku. Dilakukan saat kepala mendorong perineum dan tidak masuk kembali saat subocciput berada di bawah simfisis. Arahkan tarikan ke atas hingga lahirlah berturut-turut dahi, muka, dan dagu. Oke teman-teman, dalam melakukan tindakan ini, ekstraksi vakum juga ada keuntungan dan kerugiannya. Ya, mari kita lihat teman-teman, keuntungan dari ekstraksi vakum. Yang pertama ialah cap dapat dipasangkan waktu kepala agak tinggi, Hodge 3 atau kurang. Dengan demikian mengurangi frekuensi SC. Tidak perlu posisi kepala dengan cepat. Kap dapat dipasang pada belakang kepala, samping kepala ataupun dahi. Tarik tidak dapat terlalu berat. Dengan demikian kepala tidak dipaksakan melalui jalan lahir. Apabila tarikan terlampau berat, kap akan terlepas dengan sendirinya. Kap dapat dipasang meskipun pembukaan belum lengkap, misalnya pada pembukaan 8-5 cm untuk mempercepat pembukaan. Untuk itu dilakukan tarikan dengan yang kontinus sehingga kepala menekan kepada serviks. Di samping itu, kap tidak boleh terpasang lebih dari 1/2 jam untuk menghindari kemungkinan timbulnya perdarahan pada otak. Perdarahan pada otak ini yang dimaksudkan untuk bayi janin, teman-teman.
Yang berikut, vakum ekstraktor dapat juga dipergunakan untuk memutar kepala dan mengadakan fleksi kepala, misalnya pada letak dahi. Tenaga mengenai puncak kepala tidak terlalu kuat, kebutuhan anestesia berkurang, mudah pemakaiannya, trauma perineum sedikit, dan memberi kemampuan bagi kepala untuk menentukan jalan keluar, dan panggul ibu dapat digunakan untuk membuktikan adanya diaspropsi cephalopovid. Kini telah dikembangkan vakum dari karet yang kurang traumatik dan lebih mudah. Ya teman-teman, yang berikut kerugian dari ekstraksi vakum. Traksi hanya dapat dilakukan ketika ada kontraksi rahim. Jadi pada penarikan ini hanya dilakukan ketika ada kontraksi rahim ya teman-teman. Yang berikut, pemakaian terbatas pada janin yang atrem. Pemakaian pada janin yang atrem ini adalah janin yang cukup bulan teman-teman, makanya tidak bisa dilakukan pada bayi prematur, seperti begitu teman-teman. Yang berikut, persalinan lebih lama dibandingkan ekstraksi cunam, karena waktu yang diperlukan untuk pemasangan cup sampai dapat ditarik relatif lebih lama dibandingkan forceps, kurang lebih dari 10 menit cairan. Cara ini tidak dapat dipakai apabila ada indikasi untuk melahirkan anak dengan cepat, misalnya pada fetal distress atau gawat janin ya. Itu kerugiannya teman-teman. Yang berikut masih ada lagi, membutuhkan perhatian untuk memelihara kevakuman. Alat relatif mahal dibandingkan forceps biasa. Morbiditas dan mortalitas rendah, tetapi sering terjadi pembentuk kaput yang bertahan beberapa jam. Ya teman-teman. Oke. Yang ketiga itu kerugian vakum ekstraksi yang terjadi pada ibu. Robekan pada serviks uteri atau dinding rahim. Yang kedua itu robekan pada perineum. Keempat, kerugian vakum ekstraksi yang terjadi pada janin, yaitu perdarahan dalam otak. Ya teman-teman. Yang terakhir itu teman-teman, dari tindakan pemasangan ekstraksi vakum ini juga memiliki komplikasi teman-teman. Jadi komplikasi yang terjadi adalah pertama pada ibu, perdarahan akibat otonia uteri atau trauma itu, kondisi ketika rahim tidak bisa berkontraksi kembali setelah melahirkan. Ini penyebabnya ya terjadinya komplikasi ini teman-teman. Yang kedua, trauma jalan lahir, kemudian infeksi. Yang kedua itu pada janin, komplikasi yang terjadi pada janin itu aberasi dan laserasi kulit kepala atau cedera. Yang kedua, salvemotoma akan hilang dalam 3-4 minggu, terjadi pembengkakan pada tulang karnial teman-teman, tetapi akan hilang ketika 3-4 minggu. Yang berikut, nekrosis kulit kepala atau cedera tadi ya teman-teman. Yang berikut itu perdarahan intrakarnial, tetapi sangat jarang terjadi teman-teman. Yang berikut jaundice. Jaundice ini atau seperti komplikasi terjadi pada jaundice itu penyakit kuning teman-teman. Yang terakhir itu fraktur klavikula. Fraktur klavikula ini patah tulang selangkah adalah kondisi saat tulang selangkah retak atau patah. Tulang terletak di bagian kanan dan kiri dada bagian atas tepat di bawah leher ya teman-teman. Ini tulang selangkahnya seperti ini ya teman-teman. Oke. Terima kasih. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Sampai jumpa.